Kalau setiap membahas rakitan PC, pasti pertanyaannya, bisa game ini nggak bang? Bisa game itu nggak bang? Ya jangan game-game mulu guys. Dan kalau kalian mau tahu, PC itu bisa kok untuk ngasilin cuan. Seperti PC yang satu ini. Maksudnya bang? Halo teman-teman semua, aku Tes Argana dari channel Tekdung, Teknologi Dung. Jadi kali ini aku akan membahas bahwa rakit PC itu nggak hanya untuk gaming, nggak hanya untuk gaming dan streaming, tapi sebenarnya PC itu bisa untuk produktivitas. Dan tentunya untuk produktivitas itu seperti apa ya? Ya seperti editing, rendering, terus kalian bisa untuk 3D, dan arsitek-arsitek itu membutuhkan sebuah PC. Nah maka dari itu PC di sebelahku ini speknya ini cocok ya untuk kalian productivity. Contoh untuk ya 3D rendering juga bisa banget, editing video, foto juga mantep, dan selain itu ini sudah mendukung untuk ray tracing. Gak melulu tentang produktivitas, PC ini juga bisa kok untuk gaming. Jadi dapat dua manfaatnya. Lantas apa aja yang digunakan spek PC produktivitas plus gaming ini? Langsung aja, ini dia spesifikasinya. Yang pertama untuk prosesor, ini aku menggunakan yang kalian bisa gunakan untuk jangka panjang, yaitu AMD Ryzen 5 7500F, memiliki 6 core 12 thread, boost clock hingga 5 GHz. Tentunya untuk prosesor ini adalah prosesor entry level yang paling cakep menurutku, karena ini untuk rendering mantep dan juga 6 core 12 threadnya kenceng. Untuk gaming pun mantep juga ya. Kalau di skor Cinebench untuk rendering itu cukup tinggi di kelas harganya cuy. Dan pastinya ini generasi baru menggunakan soket AM5 yang dimana kedepannya bisa upgradeable ke prosesor next gen, dan sudah dijanjikan untuk platform AM5 ini dari AMD itu sampai tahun 2027, bahkan bisa lebih. Jadi ini pilihan yang cakep menurutku. Untuk coolernya ini nggak boleh main-main, karena untuk rendering jangka panjang apalagi yang CPU base itu membutuhkan performa cooling yang memadai. Nah maka dari itu aku menggunakan dari PC Cooler RT400 digital. Untuk CPU cooler satu ini menurutku sudah mantep ya, harganya murah. Selain itu juga kita bisa pantau monitoring suhu CPU dari depan sini. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau semisal prosesornya ini membutuhkan repasta kembali dan memperlihatkan suhunya itu udah overheat. Jadi enak ya untuk monitoring. Selain itu untuk performa coolingnya juga the best. Memiliki 4 heat pipe yang pastinya bisa untuk meredam panas dari Ryzen 5 7500F. Jadi ini adalah solusi yang tepat untuk prosesor kali ini. Karena ini adalah rakitan PC build mid-range, maka dari itu aku menggunakan motherboard yang cukup mid-range juga, yaitu dari ASRock B650M HDV. Nah, untuk motherboard ini emang cukup murah harganya, tapi di lain sisi sudah pakai DDR5 tentunya untuk RAM-nya, dan slot SSD-nya ini sudah support PCIe Gen 5. Jadi untuk transfer data itu cepat banget kalau SSD kalian PCIe Gen 5 ya, dan sudah diberikan heatsink untuk SSD-nya agar adem. Tapi sayangnya untuk PCIe LAN GPU-nya kali 16 itu hanya support PCIe Gen 4 ya. Tapi gak apa-apa kalau misalnya mau pakai GPU baru ya, turun ke PCIe Gen 4 gak masalah, karena pengurangan performanya tidak terlalu terasa. Selain itu kenapa kok ambil yang seri HDV ini? Karena dia memiliki heatsink VRM yang cukup tebal. Heatsink VRM ini bertujuan untuk menstabilkan performa dari prosesornya, dan biar performanya gak naik turun ya, konsisten. Untuk port-portnya cukup lengkap lah ya, sudah memadai. Untuk RAM-nya ini menggunakan T-Force Vulkan DDR5 16GB kit kecepatan 6000 MHz. Tentunya ini sudah mantep ya, karena aku menggunakan dual channel, harganya cukup affordable juga di pasar DDR5 dan worth it sih. Kecepatannya sudah 6000 MHz, sudah lebih dari cukup dan bisalah menyandingkan dengan Ryzen 5 7500F.
Nah, ini yang terpenting, yaitu adalah GPU atau VGA, Graphic Cards. Nah, ini bisa dual mode, dimana kalian bisa untuk gaming, streaming, atau kalian mau 3D rendering dan editing. Ini udah pilihan paling mantep ya di harganya, yaitu menggunakan Zotac Gaming RTX 5060 8GB GDDR7. Nah, untuk GPU yang satu ini menurutku udah sangat sweet spot ya. Harganya sendiri di 5 jutaan kecil udah turun ya. Tapi sayangnya VRAM-nya 8GB. Ya, walaupun udah pakai GDDR7 ya. Bisa lah ya. Nvidia tolong tambahin 2GB lagi, 10GB biar gak pelit-pelit amat lah ya. Tapi di lain sisi ini pilihan yang paling tepat walaupun VRAM-nya 8GB, karena untuk fitur-fitur dari CUDA Cores untuk editing dan juga ray tracing untuk penggunaan pencahayaan biar lebih cepat untuk aksesnya juga, ini menurutku pilihan yang terbaik saat ini. Emang sih Nvidia itu lebih terdepan daripada AMD untuk masalah ya kreativitas untuk editing, 3D rendering dan lain-lain. Tapi bukan berarti AMD tidak bisa ya, cuman Nvidia ini lebih optimize, lebih ke gitu sih. Dan juga kalian kalau misalnya penat nih sama kerjaan kalian yang render-render mulu, ya udahlah diselingkan dengan gaming, ini juga performanya mantep dan bakal kita tes nanti ya. Untuk SSD-nya ya karena ini budgetnya masih mid range, ini menggunakan dari tim MP33 512GB NVMe. Nothing wrong with this SSD, tapi ya cukup lah ya untuk drive disk C dan juga untuk simpen-simpen data kalian udah lumayan kenceng walaupun jalan di PCIe Gen 3, nggak masalah. Untuk PSU nya aku percayakan pada MSI A550BN 80 Plus Bronze. Ini sudah menggunakan kapasitas 550 watt dan tentunya sudah ada sertifikasi resmi 80 Plus Bronze. Udah mantep, udah cakep, harganya pun ya lebih mahal daripada kompetitor lainnya, tapi itu menandakan bahwa kualitasnya juga pasti insya Allah lebih oke. Daripada yang ya matot-matot, mending yang jelas-jelas. Budget lebih untuk sebuah PSU, oke? Selanjutnya ini adalah casing yang cukup purba. Ini udah aku gunakan dari tahun 2022, 2023 ini aku pakai casing ini, tapi masih dijual di pasaran. Dan menurutku ini adalah salah satu casing yang recommended ya, yaitu dari GameMax Aero Mini. Nah, kenapa kok sangat recommended? Karena harganya itu under 500.000. Kalian sudah mendapatkan casing di harganya dengan build quality yang solid, teman-teman. Ini sih di harganya yang paling gokil menurutku untuk masalah bahan yang digunakan. Dan tentunya ditambah lagi kita sudah mendapatkan 4 free fan. Ulangin lagi, 4 free fan tapi warnanya RGB. Walaupun warnanya RGB tapi tetap sopan sih ya, nggak terlalu yang mentereng menyakitkan mata, masih enak untuk dipandang dan ya seperti rainbow gitulah ya. Nah, yang bikin oke adalah di depannya ini sudah disediakan mesh yang cukup rapat. Jadi bisa menarik angin lebih cepat juga, angin segarnya. Tapi di lain sisi juga menahan kotoran-kotoran dan debu-debu ya, agar tidak terlalu banyak masuk di dalam sini. Dan di sampingnya juga sudah ada tempered glass yang dibukanya kayak kulkas gitu ya. Jadi mantep banget. Yang paling aku mau tekankan adalah build quality-nya yang solid banget. Maka gak heran dari tahun 2022 sampai saat ini tahun 2025 masih aja dijual ya. Karena memang sebagus itu, kalian bisa cek sendiri. Harganya pun ya murah, under 500.000. Mantep. Nah, itu dia untuk keseluruhan PC content creation dan juga gaming. Menurut kalian gimana? Apakah oke? Langsung aja, ini dia list harganya. Alright, itu dia untuk list harganya. Tapi lantas bagaimana untuk performanya? Langsung aja, ini dia benchmarknya. Cinebench R23 mendapatkan skor di 13.789 poin dengan suhu maksimum di 74 derajat Celcius, average berada di 73 derajat Celcius. Ini sih udah cakep, adem ya, mantap. Untuk editing ini kenceng banget. Premiere Pro 2023 video berdurasi 5 menit 4K 60 dapat dirender hanya 1 menit 58 detik saja. Kurang dari 2 menit cuy, mantap. Valorant 1440p low kompetitif mendapatkan FPS yang stabil di 400-an hingga 500 FPS. Mantep.
F1 2022 1440p setting ultra rata kanan, ray tracing off aja. Kita bisa dapatkan 100-an fps, mantep banget coy. Forza Horizon 5 resolusi 2K ultra rata kanan. Kita mendapatkan FPS yang solid di atas 100 fps. Cakep. GTA 5 resolusi 2K dengan setting very high ray tracing on dengan DLSS quality. Kita mendapatkan FPS yang solid di 100-an fps bos. Gokil. God of War PC resolusi 2K ultra rata kanan. Kita mendapatkan FPS yang solid di 70-an fps. Mantap. Spider-Man Miles Morales resolusi 2K dengan setting high ray tracing high. Kita mendapatkan FPS yang solid di 70 hingga 80-an fps. Nyaman pol. Ini dia Black Myth Wukong resolusi 2K, DLSS 60%, frame generation on, ray tracing on medium dengan setting high. Kita mendapatkan FPS yang oke banget di 70-an fps, ray tracing on bos. Gokil, mantap jiwa. Untuk konsumsi dayanya berada di 200-an watt saja. Ini menurutku sih udah hemat daya dengan performa yang cakep banget. Nah, itu dia performanya. Menurut kalian gimana? Oke apa enggak untuk gaming dan untuk produktivitas seperti tadi rendering dan juga untuk Premiere Pro editing juga cakep banget nih. Mungkin kalau misalnya untuk produktivitas lainnya juga mantep lah ya. Ya, menurut kalian gimana? Oke nggak dengan harga segitu? Kalau menurutku sendiri sih oke banget ya, dimana kalian juga masih bisa main game-game berat kekinian zaman sekarang. Tentunya kedepannya juga upgradable cuy, karena prosesornya ini support untuk sampai nanti Ryzen berikutnya. Let's see nanti Ryzen ada apa lagi. Dan kalau kalian ada komentar langsung aja komentar di bawah. Dan kalian kalau mau rakit PC seperti ini langsung aja link di deskripsi, hubungi WhatsApp Tekdung. Let's go, langsung aja bang mau rakit PC seperti ini. Let's go. Kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Tekdung channel. Dan jangan lupa untuk follow IG, TikTok @tekdung. Jangan lupa follow teman-teman. Kita coba di lain kesempatan. Sekian dan goodbye. RGB Boss 2022-2023.